Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mengenal typography di dalam Bootstrap 4. Nah, di dokumentasi sendiri teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi setiap kita memberikan judul, biasanya pada HTML sebelumnya kita menggunakan tag H1. Nah, semakin besar, misalkan H1, H2, H3 sampai dengan H6, maka hasilnya akan semakin kecil. Nah, tentu di sini teman-teman bisa gunakan kelasnya, di mana pada saat kita menggunakan tag P dan kita berikan kelas H1 sampai H6, maka hasilnya seperti teman-teman lihat di dokumentasinya. Maka kita copy, ketika kita paste di sini, yang ini kita hapus dulu ya teman-teman. Jadi kita hanya gunakan col 12 saja. Jadi ketika kita letakkan di sini, paste di sini, maka hasilnya seperti kita memberikan tag H1 sampai H6. Jadi ketika kita inspect elemen kelas H1, maka akan disetting dengan font size 2,5 rem. Dan juga H2 sampai H6. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebelah kanan ada pengaturan font size tersendiri. Kemudian selain itu, teman-teman juga dapat gunakan di sini ini untuk display. Kemudian nah, di sini juga terdapat kelas display 1, 2 dan sampai 4. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini sudah disetting oleh Bootstrap-nya. Jika kita paste di sini, kita simpan, lalu coba kita jalankan. Nah, teman-teman bisa dilihat ketika kita inspect elemen, maka dia akan di set font size-nya sekian, font weight, kemudian line height ya, dan juga fitur-fitur yang lainnya. Nah, teman-teman di sini bisa gunakan untuk pembuatan kontennya. Di sini teman-teman tinggal dilihat dokumentasinya. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Kemudian juga sampai block words ya. Kemudian sampai ke align dan juga sampai ke list, sampai untuk tampilan seperti table seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan kelas-kelas ini untuk set konten teman-teman untuk paragraf ataupun list dan juga title-nya. Nah, ini beberapa fitur yang disediakan oleh Bootstrap. Tentu teman-teman jika ingin style tersendiri, teman-teman mesti harus custom CSS seperti biasa. Nah, kita akan buat, misalkan kita beri nama custom.css. Nah, tentu kita harus buat file di dalam CSS ini. Namanya adalah custom.css. Di sini kita berikan foldernya. Kita simpan. Lalu kita akan coba refresh. Kita view page source dan di sini kita klik. Nah, artinya sudah terhubung ya. Tinggal teman-teman nanti custom konten sesuai style teman-teman sendiri. Nah, kita akan coba H1, misalkan kita kasih background misalkan red. Kita simpan. Hasilnya seperti ini. Tentu teman-teman masih ingat di HTML dan CSS. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya images.
Nah, di sini juga perlu teman-teman ketahui, ketika kita menggunakan image, di sini teman-teman harus memberikan kelas img fluid ya, dimana isinya adalah 100%. Jadi tipsnya adalah ketika kita menggunakan framework, termasuk menggunakan Bootstrap ini, dan ketika kita menggunakan image, perlu kita memberikan kelas img fluid atau kita custom sendiri, kita berikan width menggunakan 100%. Harus persen ya teman-teman, jadi jangan pixel. Karena ketika kita menggunakan pixel pada saat kita responsive device, nanti ada beberapa di device-nya akan berantakan. Nah, kita akan contoh, misalkan kita akan gunakan image place image. Kita bisa gunakan image online untuk prakteknya. Di sini saya akan menggunakan yang text, lalu ukurannya sekian, dan saya tinggal copy hasilnya. Linknya ini saya copy, maka kita akan gunakan di sini. Yang ini kita hapus dulu ya teman-teman, atau kita commenting. Dan kita paste, kita simpan, lalu kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita inspect elemen atau menggunakan responsive design mode, nah teman-teman bisa dilihat di sini ukurannya tidak responsif ya, belum responsif maksudnya. Jadi perlu kita menggunakan kelas img fluid. Kita coba akan berikan img fluidnya di sini. Kita save, kita close, kita refresh lagi, dan kita coba kecilkan ukurannya. Nah, maka image akan otomatis mengikuti sesuai device-nya. Ketika kita inspect elemen, maka isinya adalah max width 100%. Atau mungkin kita tidak usah menggunakan ini, kita langsung set saja, misalkan width-nya 100%. Kita save, lalu kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kurang lebih hampir sama, kita menggunakan img fluid. Kemudian di sini yang dapat kita gunakan juga ada kelas img thumbnail. Jadi dia ada border di pinggirnya. Kita akan coba. img thumbnail, kita copy saja ya. Kita refresh. Nah, maka di sini ada border di pinggirnya. Kemudian masih banyak lagi, teman-teman tinggal tambahkan kelas sesuai kebutuhannya. Di sini juga ada rounded, kemudian float left dan float right. Lalu di sini ada MX auto, yaitu margin dari kiri auto dan kanan auto, maka otomatis dia akan di tengah-tengah. Nah, itulah beberapa feature images yang teman-teman dapat gunakan di dalam Bootstrap. Tentu nanti teman-teman bisa custom sendiri untuk CSS-nya. Dan kita akan lanjut lagi di materi berikutnya.